Di sekolah, Tianze sendiri menyamar menggunakan masker dan ia menemui ketua akademi untuk mengundurkan diri dari sana. Namun ketua akademi sangat menyayangkan keputusan itu. Tianze mengatakan ia tak bisa kembali ke Akademi Zodiak. Sesaat, ketua akademi mengatakan apakah sebelum ia bertanding, Nyonya Fang pernah memberikan ia sebuah obat. Tianze lalu mengiyakan pertanyaan itu. Lalu Tianze dilarang untuk memakan obat itu lagi karena bisa membahayakan nyawanya sendiri. Saat di luar, Yadang menghampirinya. Ia tahu kalau saat ini Tianze tak memiliki tempat tinggal. Ia pun dengan sangat baik hati memberikan kunci apartemen miliknya dan meminjamkan Tianze sebuah mobil. Tianze sangat berterima kasih dengan niat baik Yadang, namun ia menolak pemberian itu dan memilih pergi dari sana. Rupanya Tianzi saat ini tinggal di rumah Zi. Sebelum part ke-7 selesai, kita diperlihatkan Tianzi yang saat ini tinggal di rumah Zi. Di sini, Tianzi numpang tinggal di tempat Zi dan membantunya dalam berjualan mie. Di saat mereka sedang uwu-uwuan di luar, tanpa sengaja, Wan melihatnya. Tianzi menyadari akan kehadiran seseorang di sana, namun ia hanya memilih untuk diam. Di saat malam hari tiba, Cheng Wei datang ke sana dan memesan semangkuk mie. Di sini Zi masih belum mengenali pria itu dan pada akhirnya Cheng Wei mengatakan kalau ia adalah ayahnya Zi. Tentu saja Zi tidak percaya akan hal itu, namun pamannya membenarkan hal tersebut. Zi yang kesal lalu pergi dari sana. Faktanya, selama ini Cheng Wei menghilang selama bertahun-tahun bukan karena ia lari ataupun pergi meninggalkan Zi. Kalau kalian masih ingat di part pertama, ia dulu sempat membawa istri simpanan Fang Moyan dan pada akhirnya mereka tabrakan. Cheng Wei akhirnya memutuskan untuk membesarkan Wan seorang diri dan menjaga anak Fang Moyan. Karena sebagaimana kita tahu, Nyonya Fang saat itu ingin membunuh Wan. Cheng Wei terpaksa melakukan itu agar bisa melindungi keturunan Fang Moyan karena Wan sendiri berzodiak Leo. Tianze pun mendengarkan hal tersebut dan pergi dari sana. Ia memutuskan untuk pergi dan mencari tempat tinggalnya sendiri. 去想，只要这一刻就没有真正爱情，挥霍的红过彩色。Keesokan harinya, terlihat Bei dan kedua orang tuanya. Keesokan Keesokan harinya, terlihat Bei dan kedua orang tuanya bertemu dengan Wan. Niat ayah Bei di sini karena ia ingin menjodohkan Bei dengan Wan. Ia sudah tak ingin lagi menjodohkan anaknya dengan Tianzi, mengetahui kalau Tianzi sekarang bukanlah keluarga Fang. Bei sangat tak suka dengan sikap ayahnya karena ia mencintai Tianzi dengan tulus dan tidak memandang status. Ia yang kesal lalu pergi dari sana. Di lain sisi, Tianzi secara diam-diam menemui ibunya. Ibunya mengatakan kalau waktu itu ia sempat memberikan sebuah pil kepadanya sebelum Tianzi bertanding. Dan sekarang ibunya mau Tianzi mencari keberadaan obat itu. Karena kalau sampai obat itu jatuh ke tangan orang yang salah, maka akibatnya bisa sangat buruk. Wan menghampiri laboratorium penelitian zodiak Ophiuchus. Di sana, ia memecat semua ilmuwan dan meminta untuk berhenti meneliti zodiak Ophiuchus. Namun tindakannya itu ditentang keras oleh keempat ketua tertinggi di keluarga Fang. Karena lab itu merupakan aset keluarga Fang, keseimbangan antara zodiak akan menjadi goyah dan hancur. Lalu terlihat ia menghampiri Fu, yang di saat itu Fu sedang membuat sebuah obat, yang dimana obat itu nantinya dipakai untuk melawan orang-orang yang berzodiak Ophiuchus. Karena Fu berniat ingin menghancurkan semua orang yang berzodiak Ophiuchus. Singkat cerita, Wan membawa Zi ke lab itu, dan ia ingin meminta maaf atas semua tindakannya selama ini, yang kemarin sempat menculik dan membahayakan dirinya. Namun Zi sudah terlanjur benci kepadanya, dan tak suka dengan tindakannya saat ini. Ia menganggap Wan saat ini sudah merampas hak milik Tianzi. Di saat Zi di perjalanan pulang, tiba-tiba ia melihat Cheng Wei, ayahnya, sudah diikat.
Lalu seseorang dari belakang menculiknya. Cheng Wei berusaha melepaskan ikatan itu dengan pecahan piring dan mengejar Zi. Namun tiba-tiba ia dihadang oleh seseorang berjubah hitam. Cheng Wei sempat kewalahan melawan pria itu. Untung saja Tianzi datang membantu dan berhasil mengalahkannya. Lalu Cheng Wei mengatakan kalau saat ini Zi sudah diculik oleh mereka. Ia pun dengan cepat pergi mengejar penjahat tersebut. Ternyata orang yang menculik Zi adalah Su dan komplotannya. Di sini Su menunjukkan sebuah asal-muasal kekuatan ke-13 zodiak. Namun, dulu zodiak Ophiuchus dihancurkan karena memiliki kekuatan yang sangat besar dan berbahaya. Dan orang-orang yang memimpin zodiak Ophiuchus itu adalah seorang wanita, yang dimana wanita itu wajahnya sangat mirip dengan Zi. Maka dari itu, Su dan komplotannya menculik Zi karena mereka menganggap Zi adalah wanita tersebut. Dan mereka beranggapan kekuatan Ophiuchus di dalam tubuh Zi belum bangkit. Tentu saja, Zi menyangkal akan hal tersebut karena ia mengira dirinya sama sekali bukan wanita yang mereka maksud. Setelah itu, Su pergi menemui Fu. Di sini, Fu memberikan obat hasil buatannya, yang ternyata obat itu bukanlah obat untuk menghancurkan zodiak Ophiuchus, melainkan obat yang dapat membuat seseorang menjadi seperti zombie. Dan Fu sendiri sebenarnya berzodiak Ophiuchus dan merupakan bawahan dari Su. Singkat cerita, Tianzi menemui Wan. Ia bertanya letak laboratorium milik keluarga Fang, karena di lab itu ada sebuah obat yang ingin ia ambil. Namun Wan tak mau mengatakan letak lab tersebut. Tianzi yang kesal lalu menghajarnya. Ia pun mengatakan kalau saat ini Zi sudah diculik oleh orang-orang berzodiak Ophiuchus. Wan yang mendengarkan hal itu seketika menjadi terkejut. Ia pun lalu menemui Su dan meminta agar Zi dilepaskan. Su mengatakan kalau ia mau Zi dilepaskan, Wan harus memberikan seluruh aset dan tahta keluarga Fang kepadanya. Kalau Wan tidak menuruti permintaannya, ia tak akan mau melepaskan Zi. Di sisi lain, dengan kecerdikan Zi, ia pun berhasil kabur dari sana. Terlihat, Wan mengikuti Su di tempat markasnya, namun ia tiba-tiba dihadang oleh anak buah dari Su. Pertarungan pun terjadi. Wan tanpa basa-basi langsung menggunakan jurus andalannya. Su dan anak buahnya juga terlihat menggunakan kekuatan mereka. Tapi tiba-tiba mereka terhempas dan kalah dari Wan. Di lain sisi, Zi terus saja dikejar-kejar oleh penjahat yang menculiknya. Untung saja ia berhasil lolos dan segera menemui ketua akademi. Di sana ia menceritakan semuanya kepada ketua akademi. Ternyata ketua akademi juga tahu kalau wanita pemimpin zodiak Ophiuchus yang menghilang wajahnya memang mirip dengan Zi. Itulah alasan ketua akademi membawa Zi bersekolah di tempatnya. Di sekolah, mereka berdua saling bertemu. Zi begitu kangen dengannya, karena semenjak malam kemarin, ia sudah tak pernah bertemu dengan Zi, dikarenakan Tianzi pergi dan menghilang secara tiba-tiba. Mereka berdua pun berpelukan. Sesaat, Wan juga berada di sana dan melihat adegan romantis tersebut. Singkatnya, malam pun tiba. Terlihat Bei sedang minum-minum di sebuah bar. Ia sangat bersedih karena cintanya selalu ditolak oleh Tianzi. Tak lama setelah itu, Tianzi datang menghampirinya. Bei yang melihat Tianzi langsung menangis memeluknya. Di lain sisi, terlihat mahasiswa Akademi Zodiak diculik oleh seseorang. Ternyata itu ulahnya Fu. Ia sengaja menculik seseorang untuk menguji obat hasil buatannya. Yang dimana obat itu apabila disuntikkan ke mereka yang berzodiak Ophiuchus, kekuatan mereka akan bertambah. Namun berbeda hal dengan orang yang bukan zodiak Ophiuchus, mereka akan menjadi zombie. Setelah eksperimen itu berhasil, terlihat Fu didatangi oleh seseorang, yang dimana Fu memberikan obat itu kepadanya.
时之需。 Kembali lagi ke mereka. Ternyata di sana Wan juga sedang minum-minum dan melihat Tianze yang berpelukan dengan Bei. Ia pun langsung menghampirinya dan memukulnya karena mengira Tianze sudah mengkhianati Zi. Ternyata orang itu bukanlah Tianze, melainkan teman Bei sendiri yang dapat menyamar menjadi seseorang. Wan lalu meminta maaf kepadanya karena sudah memukulnya barusan. Wanita itu sengaja menyamar menjadi Tianze karena ia tak tega melihat Bei yang selalu bersedih. Ternyata tidak hanya wanita yang berambut merah yang mereka culik, namun satu persatu mahasiswa di Zodiac Academy mereka culik. Begitu juga dengan Sen yang berhasil mereka culik. Penculikan mahasiswa Akademi Zodiac akhirnya terdengar di telinga ketua akademi. Tiba-tiba, asistennya datang ke sana dan langsung menyuntikkan obat pemberian dari Fu tadi. Faktanya, pria ini adalah salah satu komplotan dari Su. Dan pria ini merupakan zodiak Ophiuchus yang sangat jahat. Saling serang pun tak dapat terelakkan, namun ketua akademi dapat dengan mudah ia kalahkan. Tanpa basa-basi, ia pun langsung melumpuhkan ketua akademi. Singkat cerita, Wan menghampiri Su di laboratorium dan menanyakan keberadaan Fu saat ini. Dan tiba-tiba ia dihadang oleh beberapa ilmuwan di sana. Tapi anehnya, para ilmuwan ini matanya berwarna merah dan tingkahnya menyerupai zombie. Atas perintah dari Su, mereka semua menyerang Wan. Tentu saja ia kewalahan melawan mereka semua. Alhasil ia pun dapat dikalahkan oleh para ilmuwan tersebut.